Pemirsa Damai Indonesiaku, dari pemaparan Ustadz Syahdan dan pemaparan kami berdua sudah bisa disimpulkan kalau ternyata ada hasad yang dibolehkan dan hasad yang tidak diperbolehkan. Al-hasad huwa tamanna zawalan ni'mati an sahibiha. Apabila hasadnya ini berujung untuk menghilangkan kenikmatan orang, itu adalah hasad yang tercelah. Al-hasad wal baghdu wal karahatu lima yarahu min husni halil mashud. Ibnu Taimiyah saya katakan tadi, kalau hasadnya ada timbul membenci kenikmatan orang dan ingin kenikmatan orang itu hilang, maka ini hasad yang tercelah. Tetapi dalam syariat, hadis riwayat Bukhari 5025, Muslim 815, dan hadis riwayat Bukhari ayat nomor 73 dan Muslim nomor 816, ada hasad yang diperbolehkan. Namanya adalah ghibtah. Apa Bu? Ghibtah. Ibu merasa iri dengan orang yang amalnya lebih baik. Masya Allah. La hasada illa ala snataini. Tidak ada cemburu atau dengki kecuali hanya kepada dua orang. Yang pertama, rajulun atahullahu mal, orang yang dikasih rezeki banyak, fahuwa yunfiku minhu, ia habiskan hartanya ana al-laili wa ana an-nahar, siang dan malam untuk bersedekah di jalan Allah. Orang yang demikian wajib kita dengkiin. Karena apa? Hartanya bermanfaat untuk orang lain. Wow, ada tetangga hobinya sedekah. Sekali sedekah setiap hari 20 juta. Wow. Halo. Tetangga beli motor, beli mobil baru. Alah biasa aja kali, ya gak sih? Kita gak ada bangga-bangganya. Ada tetangga baca Quran 1 hari 10 juz, 3 hari sekali khatam. Berarti apa? Ini orang-orang yang wajib didengki, masuk dalam kategori kedua. Rajulun atahullahul Quran, orang yang diberikan kemampuan Al-Quran, fahuwa yaqaumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, lalu ia berdiri untuk membaca Qur'annya siang dan malam. Kalau ada orang yang membaca Qur'an hatamnya 3 hari sekali, 1 hari 10 juz, ini namanya WOW alias wow. Ibu, saya bangga dengan Bapak dan Ibu. Contoh ini jamaah yang hadir di sini. Ibu sehari berapa juz? Bapak sehari berapa juz Pak? 5 juz. Juz apa? Kok juz mangga? Ini namanya hasad yang diperbolehkan. Dalam bahasa hadis adalah ghibtah. Justru dianjurkan iri kepada orang yang baik. Justru dianjurkan iri kepada orang yang banyak amalnya. Karena dalam hadis riwayat At-Tabrani Al-Mu'jam Al-Kabir nomor 13280. Ahabbun nas ilallah ta'ala, amalan apa yang paling dicintai Allah? Anfa'uhum linnas, orang yang bermanfaat. Semakin Anda bermanfaat untuk tetangga, semakin Bapak bermanfaat untuk saudara, semakin banyak berkorban untuk orang lain, Anda tergolong orang yang dicintai Allah. Dan Ibu, ahabbul a'mali ilallah ta'ala, amalan apa yang paling dicintai Allah? Sururun tudkhilhu ala muslim, orang yang gampang memberikan bantuan kepada orang lain. Au takasifu anhu kurbatan, orang yang menghilangkan kesulitan orang lain. Au takdi anhu dainan, orang yang membebaskan hutang kepada orang lain. Au tatrudu anhu ju'an, orang yang menghilangkan kelaparan orang lain. Ditutup dengan kalimat wali an amsiya ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an tikafi fi hadhil masjid, yakni masjid Madinati Syahran. Orang yang berbuat satu kebaikan
katakan lebih baik daripada sebulan berzikir di Masjid Rasulullah. WOW alias Wow. Masya Baik. Allah. Masya Allah, terima kasih Ustadz Riza Muhammad yang telah melengkapi tausiah ini. Ternyata ada iri hati yang baik ya Ustadz, yaitu ghibtoh. Dan itu mudah-mudahan mendominasi, ghibtoh ini mendominasi hati kita daripada hasad kita. Betul. Baik, kami persilahkan kepada para jamaah untuk kembali mengajukan pertanyaan atas nama Pak Joko. Silakan boleh berdiri Pak Joko, nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Riza Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Santoso, keluarga besar Masjid Akbar Kemayoran. Insya Allah. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, apa kiat-kiat sifat iri dengki itu agar supaya kita terhindar, atau anak-anak kita nanti bagaimana sih caranya menghafal Quran itu misalkan, dan bagaimana cara mengobati penyakit sifat yang iri hati itu agar Allah. tidak sampai tertanam di hati kita. Masya Demikian Allah. Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kiat-kiatnya lebih ke untuk ke anak-anak begitu kali ya maksudnya Pak Joko iri ya. hati ya. Baik. Pak Joko apa kabar Pak? Masih ingat saya Pak? Masih ingat, saya dulu ngefans sama Bapak. Bapak dulu kan aduh pipiku dicium Pak Joko gitu ya. Ketemu lagi sekarang, Masya Allah. Kirain siapa Ustaz? Jamaah, Masya Allah. Ada yang harus dihindari. Pertama, menghindari orang yang hasad sama kita. Yang kedua, menghindari diri hasad kepada orang lain. Tolong, jangan cuma mikir bagaimana agar kita terhindar dari hasad, tetapi juga mikir bagaimana kalau ada orang yang hasad sama kita. Pak Joko, ini dua aspek yang penting. Yang pertama, apa tips dari agar kita dijauhkan dari penyakit hasad? Yang pertama adalah tazkiyatun nufus, hendaklah selalu mencuci hati. Dengan apa? Memperkaya ilmu Pak. Insya Allah ilmu ini cahaya. Kalau kita sudah paham, kalau hasad dilarang oleh surat An-Nisa 32, hadis Rasulullah Muslim nomor 2564, maka kita paham hal ini harus dijauhi. Secara keilmuan, orang yang berilmu bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Yang kedua Ibu, perbanyak energi syukur. Jangan suka membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Wong kok ngene kok dibanding. Oh, heran deh gue. Ibu, jangan iri sama tetangga. Beli jilbab di toko mall dengan harga 87 juta. Biarin jilbab kita berapa? 100.000. Kita nggak pakai merek tapi pakai manfaatnya. Betul? Tolong bersyukurlah dengan nikmat yang Allah beri. Kalau kita pandai bersyukur, tidak mudah hasad kepada rezeki orang. Yang ketiga, qanaah Pak. Apa itu qanaah? Merasa cukup. Udahlah, Allah ini baik. Jangan menengok ke atas saja, capek gak sih guys? Ibu kalau jalan begini capek enggak? Capek kan? Yang wajar saja lihat ke bawah, sambil ke depan, ke bawah. Karena apa? Dengan merasa cukup, insya Allah Allah cukupkan segala rezeki kita. Amin, amin ya rabbal Nah alamin. yang terakhir, udah gak ada waktunya ya? Satu lagi boleh, satu lagi boleh Ustaz. Bagaimana cara agar kalau kita dihasati orang ya? Saya setuju dengan pendapat Ustadz Syahdan. Tadi membaca surat Asy-Syura ayat 40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithlaha. Balaslah keburukannya dengan keburukan yang setimpal. Tapi ingat, faman afa, siapa yang memaafkan, wa aslaha, lalu dia berislah, mendamaikan dirinya dengan orang yang mendengki, fa ajruhu 'alallah, Allah akan memberikan limpahan harta, pahala yang luar biasa. Ingat, kalau kita didengki, maafkan. Siapa yang tidak pendendam, sehat hatinya, karena marah dan dendam adalah penyakit setelah hasad.
insya Allah. Baik, Mas Lal, terima kasih Ustadz Riza Muhammad atas tausiah dan juga jawabannya. Nah, berikutnya di segmen nanti Ustadz Syahdan juga akan kembali memberikan tausiah dan juga kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.